Di sebuah koridor, lantai khusus untuk penanganan keluarga terhormat Saputra sang pemilik rumah sakit tersebut. Di koridor itu terlihat beberapa bodyguard dengan wajah tanpa ekspresi dan berjas rapi berjejer berdiri di sekitar. Alex yang berada di antara mereka sudah beraut wajah gusar, gelisah dan tak tenang menunggu kepastian. Dia terduduk di sofa panjang yang menghadap langsung ke arah pintu IGD yang tertutup rapat. Sementara Egy masih tak sadarkan diri di ambang kesadaran akibat obat bius yang disuntikan tadi masih berefek. Egy masih terkulai lemas terbaring di bawah selimut di sofa panjang, tanpa sandaran di dekat sofa yang diduduki oleh Alex. Sudah sekitar 1 jaman Alex di sana, menunggu kabar soal keadaan Anissa yang tengah ditangani oleh para dokter. Namun dari gadis itu diselamatkan, sampai sekarang dia belum juga mendapati secuil kata tentang kondisi Anissa. Anissa. Caracawan Egy yang mulai tersadar namun matanya masih terpejam. Alex yang tengah menatap layar ponsel mengalihkan pandangan ke arah lelaki itu berada. Egy, Anissa. Egy langsung terbangun dengan mata terbuka lebar dan mendudukkan diri. Ringis dia memegangi pelipis saat merasakan limbung berdenyut. Kau sudah sadar? Suara Alex menarik si Egy ke kenyataan. Dia langsung mengangkat pandangan menatap ke arah lelaki berjas rapi di seberang sana. Kenapa aku ada di sini? Di mana Anissa? Tanyanya masih memegangi kepala yang semakin terasa limbung. Alex melirikkan mata ke pintu IGD dan menunjuk dengan kedikan dagu. Nona masih ditangani di dalam. Egy mengikuti arah pandang yang seketika membuatnya menghembuskan napas panjang. Dia menurunkan kedua kaki dan terduduk. Sudah berapa lama dia di dalam sana? Tanya dia dengan pandangan menatap pintu kembar di hadapan yang tertutup rapat. 1 jaman. Desah berat Egy memijit pelipis yang terasa pening akibat efek samping obat bius. 1 jam dan masih belum ada kabar tentang istriku. Ucapnya menggeram mulai emosi lagi. Sabarlah, jangan kau lakukan hal yang mengganggu tim medis menangani Nona Anissa. Jika kau ingin segera melihat dia keluar dari dalam ruangan itu, maka mohon kerjasamanya. Tutur Alex memperingati. Yang lagi-lagi Egy menghela napas panjang. Kau benar. Ucapannya terjeda sejenak. Tapi, kenapa harus kau bius aku juga, Lex? Geraman dia mendelik tajam ke arah pria berjas rapi di seberang samping kiri itu. Decak kesal Alex sebelum menjawab. Kau mengamuk bagai banteng menyeruduk ke setiap orang yang tidak bersalah dan menggedor-gedor pintu. Apalagi yang bisa membuatmu diam jika tidak dengan cara itu. Jadi jangan salahkan saya jika harus melakukan hal itu. Egy kembali menghembuskan napas kasar, membuang muka dan tersenyum kecut. Aku tidak bisa tenang, apalagi saat melihat darah di kepala Anissa. Terjeda sejenak dia memejamkan mata mencoba menahan perasaan yang sedang bergejolak campur aduk. Dan kau juga sudah tahu, ketakutanku jika melihat darah di tubuh orang yang aku sayangi apalagi di tempat ini. Kau sudah tahu sejarah kelam keluargaku kan? Ucap Egy merasakan kesedihan yang meluap-luap dalam dirinya. Seiring gambaran kisah kelam tentang kehilangan sang ibu tercinta mulai terulang lagi. Alex hanya bisa membisu dan menundukkan kepala. Sudah tahu pasti akan kesedihan terbesar keluarga Saputra tentang kematian Nyonya Besar Airin Saputra. Sampai beberapa saat kemudian, Egy masih terduduk menunduk. Dengan jemari tangan saling menaut dan menempelkannya ke kening seakan sedang memohon berdoa penuh harap. Memperlihatkan jelas jika dia sedang sangat gelisah dan tidak bisa tenang karena begitu amat mengkhawatirkan Anissa. Lex, berapa lama lagi mereka di dalam? Sudah keberapa kali si Egy mengajukan pertanyaan yang sama. Alex yang sudah berpindah duduk di samping si Egy. Dia memberikan tepukan pelan lagi di pundak lelaki yang sedang gelisah itu. Saya sudah katakan bersabarlah. Mereka lama juga karena sedang memberikan penanganan yang terbaik untuk Nona. Hembusan napas kasar Egy seiring memejamkan mata berharap semua kejadian ini adalah mimpi. Namun baru saja tenggorokannya serasa longgar dan bisa sedikit bernapas.
Tiba-tiba, Egi, panggilan seseorang yang sangat dia kenal. Tuan besar, salam hormat. Alex menundukkan bahu. Lelaki parubaya itu melangkah mendekati mereka berdua dan berdiri di hadapan. Egi, panggilnya lagi. Egi membuka matanya kembali dan perlahan mendongakkan kepala menatap Saputra. Ayah, diri dia menatap sendu. Ayah Saputra duduk di sofa bagian yang kosong. Samping kanan Egi lalu merangkul bahu anaknya itu. Egi menundukkan kepala kembali. Ayah, siapa yang membawamu kemari? Bukannya ayah sangat membenci rumah sakit ini? Ayah Saputra memberi tepukan pelan beberapa kali di pundak anak keduanya itu. Apa ayah terlihat seperti mertua yang tega, tidak menjenguk menantunya yang sedang terluka? Kata dia lalu melirik ke arah pintu di hadapan yang masih tertutup rapat. Ayah, Anissa. Ucapan Egi tercekat dalam tenggorokan, kemudian merangkul sang ayah untuk menyembunyikan matanya yang sudah memerah tak kuasa menahan gejolak dalam hati. Aku takut. Terjadi kembali pada Anissa. Ayah, aku sangat takut kehilangan dia. Ceracauan dia pelan dan mendesah berat. Ayah Saputra kembali memberi tepukan pelan di bahu untuk menenangkan. Jangan mengingatkan ayah tentang peristiwa ibumu, Egi. Dan juga menantu keduaku akan baik-baik saja, nak. Bukannya kau sendiri yang bilang jika dia wanita yang kuat. Dia pasti baik-baik saja. Aku berharap begitu, ayah. Ucapan Egi terjeda sejenak lalu menghela napas panjang agar bisa menguasai dirinya. Mereka sudah 1 jam lebih di dalam sana, tapi aku belum mengetahui keadaan Anissa sama sekali. Dia melepaskan rangkulannya dari tubuh sang ayah dan kembali menundukkan kepala. Bersabarlah, mereka sedang melakukan yang terbaik untuk menantu ayah. Egi tidak menanggapi lagi ucapan ayah Saputra. Dirinya telah larut kembali dalam emosi yang berkecamuk dalam hati. Sementara Alex hanya bisa menyaksikan percakapan antara anak dan ayah itu. Lalu kembali menghembuskan napas panjang menatap pintu yang masih tertutup rapat. Selang beberapa waktu, akhirnya pintu yang terus dipelototi itu terbuka perlahan. Dan keluarlah seorang wanita berjas kedokteran dari dalam ruangan. Segera Egi berhambur mendekat ke arah dokter itu, namun tidak dengan ayah Saputra dan Alex yang memilih diam mengamati dari sofa. Mana istriku? Bagaimana keadaannya? Ucap Egi tidak sabaran. Dokter wanita yang bernama Erika itu membalas tatapan kecemasan Egi dan menghela napas pelan. Setelah proses transfusi darah selesai, Nona Anissa sudah boleh dipindahkan ke ruangan perawatan. Dan untuk keadaannya sekarang masih belum siuman, karena efek obat bius. Tapi belum juga dia selesai berbicara, Egi dengan terburu langsung merangsek masuk ke dalam ruangan melewati si dokter begitu saja, tanpa mau mendengarkan penjelasan lebih dari si dokter. Mendapat respon seperti itu, Dokter Erika hanya bisa menatap terlongo, lalu beralih menatap Alex dan ayah Saputra yang terduduk di sofa. Dia berjalan menghampiri keduanya dengan pandangan tertuju ke ayah Saputra dan tersenyum ramah. Tuan besar, kau bisa ikuti aku ke ruangan yang bisa menjelaskan keadaan juga kejadian yang menimpa menantuku, kata ayah Saputra sambil beranjak dari duduknya dan melangkah pergi dengan diikuti oleh beberapa bodyguard yang sejak tadi berdiri di sekitarnya, juga Alex dan Erika. Dokter Erika tersenyum kecil menatap punggung lelaki di hadapan. Syukurlah, Tuan Besar Saputra tidak lagi ketakutan saat menginjakan kakinya di rumah sakit ini, gumam dia pelan. Alex tersenyum kecil dan pahit. Trauma memang masih ada, karena duka itu akan terus menjadi duka dalam yang membekas dalam keluarga Saputra. Erika beralih melirik lelaki berjas di sampingnya. Yah, memang pantas ucapan itu diucapkan oleh Anda, Tuan Muda Dirgantara. Seketika Alex terdiam 1000 bahasa seiring raut wajahnya berubah dingin, dengan sorot mata tersirat kesedihan. Alex, panggilan Saputra membuyarkan lamunan. Segera Alex menambahkan kecepatan langkah kaki mendekati. Iya Tuan Besar, kau sudah hubungi Pak Reno?
Tersadar akan orang penting yang bersangkutan dengan si pasien, Alex dibuat merasa bersalah. Maaf, saya melupakan orang penting yang harus dihubungi. Tidak, justru aku merasa berterima kasih karena kau belum menghubungi beliau. Ucapnya membuat alis Alex berkerut bingung. Pak Reno memiliki riwayat jantung. Dan kau tahu apa yang akan terjadi jika beliau mendapati kabar anak gadisnya dalam keadaan begini. Paham akan maksudnya? Alex mengangguk tipis. Mungkin beliau akan terkena serangan jantung saat itu juga. Maka dari itu, kabari dia setelah keadaan menantuku benar-benar bisa dipastikan baik-baik saja. Baik, Tuan Besar.